Hadis ditulis setelah 200 tahun. Siapa yang ngomong begitu? Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab. Pada zaman itu sudah ada hadis yang ditulis. Siapa yang menulis hadis? Namanya Abdullah bin Amr bin As. Ya Rasulullah, boleh nggak aku tulis hadis-hadis yang keluar dari mulutmu? Uktub, tulis. Wallahi ma kharaja minhu illa haq. Demi Allah, yang keluar dari sini adalah hak, kebenaran. Tulis. Makanya Abu Hurairah berkata, aku orang yang paling banyak hafal hadis Rasulullah, tapi ada orang yang lebih hebat daripada aku, Abdullah bin Amr bin As, karena dia menulis. Wa ana la aktub, sedangkan aku tidak menulis. Hadis sudah ditulis pada zaman Nabi SAW, hanya saja dibukukan dalam bentuk yang sistematis barulah pada abad kedua. Ini mesti diluruskan, jangan sampai ikut ucapan orientalis. Nah, ulama hadis sangat selektif. Hadis baru dikatakan sahih syaratnya 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad itu apa? Silsilah. Kamu dapat hadis dari siapa? Imam Bukhari. Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Dapat dari siapa? Malik bin Anas. Dapat dari siapa? Abu Sinan. Dari siapa? Al-A'raj. Dari siapa? Abu Hurairah. Dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanadnya putus di bawah, namanya mu'allaq. Putus di atas, namanya mursal. Hilang 2, namanya mu'dhal. Hilang 1, namanya munqati. 16 tatap muka, mid semester dan UAS akhir semester. Mata kuliahnya ulumul hadis, yang ngajar saya. Nah, syarat yang kedua, riwayatnya mesti adil, menghindari dosa besar, menjauhi dosa kecil. Yang ketiga, wabit, ingatannya kuat, jangan sampai pikun, linglung, error, hang. Yang keempat, salamatun minas syuzuz, riwayat dia tidak boleh bertentangan dengan rawi-rawi yang lain, rawi periwayat hadis. Yang kelima, tidak ada illat. Illat artinya sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis, sebab kecil yang merusak kesahihan hadis. Paling tinggi kualitasnya sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Hadis palsu enggak boleh sama sekali. Mana contoh hadis palsu? Al-bazinjan sifaun min kulli da, terong obat segala macam penyakit. Hadis palsu. Siapa yang buat? Tukang jual terung. Pertanyaan berikut masih berkaitan dengan hadis. Apakah hadis-hadis yang saat ini kita baca redaksinya persis seperti yang Rasulullah katakan, atau hanya intinya saja yang ditulis oleh para pencatat hadis? Ada riwayah bil lafz, memang lafaznya dari Nabi. Contohnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu hadis mutawatir lafzi. Lebih 70 orang beriwayat, bunyinya sama. Ini tapi ada hadis riwayat bil ma'na, maknanya, lafaznya tak sama. Oleh sebab itu maka kita mesti gabungkan hadis-hadis dengan metode namanya ilmu takhrij hadis. Takhrij, mengetahui letak hadis dalam kitab induk. Jangan beli buku kalau tidak ada takhrijnya. Simpelnya hadis dalam kurung HR Bukhari, HR Muslim, HR Tirmizi, HR Nasai, HR Ibnu Majah, HR Ahmad, HR Malik. Yang tidak ada HR-nya jangan beli bukunya. Masalah tempat kita beli buku, bukunya di sampul plastik, beli kucing dalam karung, maka kucingnya keluarkan. Kalau ada beli, nggak jadi masukkan lagi. Berikutnya, apakah hikmah diturunkannya 7 qiraat? 7 dalam arti sesungguhnya atau 7 dalam arti banyak? Sebab bahasa Arab sering menggunakan angka 7 untuk menyatakan jumlah yang banyak. Karena tidak sama semua orang Arab itu bahasanya, dialeknya. Ada yang satu wadduha, tapi ada bacaan imalah wadduha. Walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh sebab itu ada qiraat. Belajarlah qiraat. Siapa pakar qiraat kita sekarang? Dr. Ahsin Sakho Muhammad. Beliau sekarang sudah punya program namanya karantina tahfiz. Bapak Ibu, nanti bulan Ramadan atau libur anak sekolah, buatkan karantina tahfiz 35 hari mencetak penghafal Quran. Saya tanya, sudah berapa orang yang ikut karantina tahfiz ini? Program Dr. Ahsin Sakho dari Madinah Al-Munawwarah, orang Indonesia, pernah menjadi rektor Institut Ilmu Al-Quran. Berapa banyak orang yang sudah hafal Quran gara-gara ini? 5.000 anak Indonesia sudah hafal Quran gara-gara program karantina Al-Quran. Nanti buatkan di sini anak-anak kita. Orang tua bagaimana Pak Ustaz? Saya pernah ketemu ibu-ibu umur berapa? 67 tahun ikut karantina Quran. Iya. Sudah berapa lama?
sudah 15 hari. Hafal berapa juz? 5 juz. 67 tahun. Oleh sebab itu qiraat penting. Nanti juga belajar qiraat, bagaimana bacaan supaya kita tidak menyalahkan orang lain. Wah, ini sesat ini. Bacaannya bacaan ISIS ini. Nah, padahal qiraat ada qiraat Hafs an Asim, ada qiraat Warsh, ada qiraat Kumbul, ada qiraat Ibnu Katsir, ada qiraat ini banyak qiraat. Allah. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan memilih pesantren untuk anak saya. Bagaimanakah saya mengetahui bahwa sebuah pesantren mengikuti sunnah atau tidak? Pesantren ini kelebihannya ada 4 secara umum. Yang pertama, anak-anak boarding karena dia terjaga dari HP, dari TV, dari pengaruh bebas, dari mall, boarding. Yang kedua, diutamakan bahasa asing, hebat bahasa Arab, hebat bahasa Inggris. Ditambah bonus yang keempat, program tahfiz Quran. Kalau ada 4 unsur, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya 4 mazhab, akidahnya Ahlussunnah, tasawuf, tazkiyatun nafs, menjaga diri dari yang tidak baik, maka dia Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa dicek, tanya pada ustadznya nggak tahu. Habib, kira-kira kalau anak kami masukkan di sini baik apa tidak ustaz? Fas'alu ada zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, supaya jangan sampai kita terjebak pada aliran sesat atau di luar Ahlussunnah wal Jamaah.